Jairo Ridwell pasang bendera Indonesia di Instagram, pertanda bakal dinaturalisasi. Calvin Verdong tampil menggila di Annie Nijmegen, Belanda mengaku menyesal. Sirus Margono mendadak hapus akun Instagram pribadinya. Jaidze dipastikan dalam kondisi bugar, siap bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Mark Klok kecewa tak dipanggil Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang Persib Bandung yakni Mark Klok mengaku merasakan kesedihan karena tak dipanggil ke timnas Indonesia. Namun, ia tetap menghormati keputusan pelatih Sintayong. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal melawan timnas Arab Saudi pada 5 September 2024. Lalu menghadapi timnas Australia pada 10 September 2024 mendatang. Mark Klok mengaku sedih tidak mendapatkan panggilan. Apalagi, ia merasa layak usai mengantarkan Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. Ya, pasti sedih, karena saya selalu mau main untuk negara kita. Dan musim lalu saya juara, harusnya ada di timnas, ujar Mark Klok. Meski demikian, gelandang naturalisasi asal Belanda tersebut tetap menghormati keputusan pelatih Sintayong. Klok berjanji, kesedihan itu akan diubahnya menjadi kerja keras agar kembali mendapatkan panggilan. Saya harus kerja lagi, supaya nanti dipanggil lagi. Saya percaya timnas. Saya akan dukung dan semoga hasilnya baik karena ini 2 game penting. Sambung pria berusia 31 tahun tersebut. Saya percaya timnas. Saya akan dukung dan semoga hasilnya baik karena ini 2 game penting. Sambung gelandang Persib Bandung tersebut. Namun demikian, Klok tidak bisa memberikan dukungan secara langsung ke stadion. Ia hanya bisa mendukung via tayangan televisi untuk kedua laga tersebut. Saya selalu mendukung, meski untuk kali ini saya mendukungnya dari rumah, tutup Mark Klok. Mantan kiper Panathinaikos B yakni Sirus Margono diduga telah menghapus akun Instagram pribadinya. Dalam pantauan beberapa media, ketika mencari akun @Sirus Margono, halamannya sudah tak lagi ditemukan. Hilangnya akun Instagram Sirus Margono membuat heboh para pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang prihatin dengan nasib kiper 22 tahun tersebut. Sebab di saat belum kunjung dipanggil ke timnas Indonesia, Sirus Margono justru berstatus tanpa klub. Sekedar diketahui, per 1 Juli 2024, Sirus Margono berstatus tanpa klub setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Panathinaikos B. Mungkin dia kesal dan putus asa, gak dipanggil ke timnas. Sekarang, ia pengangguran, gak ada klub yang mau, tulis salah satu netizen Indonesia. Segera diketahui, Sirus Margono resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Ia rela meninggalkan paspor Amerika Serikat demi menjadi WNI. Ia pun siap dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong jika dibutuhkan. Tentu, karena ayah saya seorang warga negara Indonesia, dan dahulu saya sering ke sini. Saya hanya ingin mendapatkan kesempatan menjaga serta bermain untuk negara saya, Indonesia, kata Sirus Margono. Sayangnya hingga sekarang Sirus Margono tak kunjung dipanggil Sintayong. Untuk laga timnas Indonesia pada September 2024, tak ada tanda-tanda Sirus Margono dipanggil oleh Sintayong. Jairo Ridwell memasang bendera merah putih di Instagram pribadinya. Hal ini menjadi pertanda sang pemain akan segera datang ke Indonesia. Bisa jadi pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi. Jairo Ridwell membuat heboh pecinta sepak bola tanah air dengan adanya kabar tersebut. Untuk pertama kalinya, Jairo Ridwell menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya yakni @JairoRidwell. Tak seperti pemain keturunan lain yang masih menyandingkan bendera Indonesia Belanda seperti Kevin Dix, Jairo Ridwell hanya menaruh bendera Indonesia saja. Apa yang dilakukan oleh Jairo Ridwell ini seakan menegaskan gelandang 27 tahun tersebut akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI.
Sebelumnya, anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024 mendatang. Meski tidak disebutkan siapa pemain keturunan yang dimaksud, sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Selain Jai Ridwal, penyerang FC Volendam U21, yakni Mauro Zilstra, disinyalir juga akan mendarat ke tanah air pada September 2024. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, kata Arya Sinulinga. Jika Jai Ridwal benar didatangkan, betapa kuatnya lini tengah timnas Indonesia. Pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Ia sempat 4 tahun membela skuad senior Ajax Amsterdam, mulai dari tahun 2013 sampai 2017. Setelah itu pada tahun 2017 sampai 2024, Jai Ridwal berkarir di Premier League bersama dengan Crystal Palace. Setelah 7 tahun bermain di Inggris, Jai Ridwal kemudian hengkang ke klub Liga 1 Belgia, yakni Royal Amsterdam FC. Bersama klub barunya, Jai Ridwal sudah mencatatkan 2 penampilan di Liga 1 Belgia 2024-2025. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jai Ridwal ke Indonesia. Pemain belakang berdarah Indonesia, yakni Jai Idzes, telah dinyatakan pulih dari cedera usai tampil debut di Serie A 2024-2025. Kabar baik ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup neraka, yakni grup C, yang dihuni oleh sejumlah tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Laga perdana akan digelar pada awal September 2024 mendatang, dengan timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Arab Saudi. Jai Idzes yang baru saja mencatatkan sejarah sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Ia diperkirakan akan menjadi salah satu andalan Sintayong di lini belakang. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat pertahanan timnas Indonesia yang akan menghadapi tantangan berat di babak kualifikasi. Sebelumnya, Jai Idzes sempat mengalami cedera saat membela Venezia FC. Namun, berkat perawatan intensif, ia berhasil pulih lebih cepat dari perkiraan. Kabar kesembuhan Jai Idzes dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau Sumarji. Sudah saya hubungi Jai, kondisi bugar tidak cedera apa-apa, tegas Sumarji. Dengan kondisi fisik yang prima, Jai Idzes siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Para penggemar sepak bola tanah air pun berharap agar pemain kelahiran Belanda ini dapat tampil gemilang dan membawa skuad Garuda meraih hasil maksimal di ajang bergengsi tersebut. Bek timnas Indonesia yakni Calvin Verdong makin nyaman mengunci posisi kiri Enissie Nijmegen. Dalam 3 pertandingan terakhir di Liga Belanda, Verdong selalu menjadi pilihan pelatih Roger Meijer. Terakhir pada laga pekan ketiga, dia sukses membawa timnya mengalahkan PSV Zwolle pada laga yang digelar pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sempat diterpa rumor kepindahan dari Enissie Nijmegen, sang pemain membuktikan kesetiaannya bersama dengan timnya tersebut. Dia disebut sebagai aset klub meski kontraknya baru akan berakhir tahun depan. Media asal Belanda yakni Forza NEC memberikan sorotan khusus pada Calvin Verdong. Mereka menilai bahwa penampilan Verdong jadi salah satu yang paling stabil untuk mengisi pos bek kiri. Hal ini membuat pelatih Meijer tidak ragu memberikan tempat utama untuk sang pemain. Sang bek kiri merupakan salah satu faktor paling stabil dalam tim Roger Meijer musim lalu, tegas media tersebut. Sebelumnya, spekulasi kepindahan bek timnas Indonesia ini sempat muncul. Pasalnya, dia sempat menolak proposal perpanjangan kontrak bersama dengan Enissie Nijmegen. Namun, berkomitmen untuk tetap menyelesaikan tugasnya di sana dan belum memikirkan tawaran lain. Pekan ini, dia mengindikasikan bahwa dia berharap untuk tetap bersama NEC. Hal tersebut juga baik untuk Nijmegen, lanjut media tersebut. Salah satu keunggulan Calvin Verdong adalah aksinya yang sering membantu sektor penyerangan. Beberapa kali dia bisa memberikan solusi saat Nijmegen
Dia beberapa kali bisa memberikan solusi saat Nijmegen dalam kesulitan menciptakan peluang. Hal ini yang jadi keunggulannya, dan Nijmegen membutuhkan sosok tersebut. Secara khusus, kualitasnya dalam membangun serangan sangatlah penting, terutama selama Philippe Islander belum pulih dari cederanya. Tutup media tersebut.